Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas bab 2 tentang IP address dan subnetting. Langsung saja, yang pertama ada subnetting traffic. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu perbedaan IP v4 dan IP v6. IP v4 adalah versi keempat dari Internet Protocol atau IP yang merupakan protokol komunikasi data pada network layer dari model OSI. Protokol ini memiliki peran penting sebagai pengidentifikasi unik untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan internet. Nah, apa aja sih fitur-fitur yang terdapat pada IP v4 ini? Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang terdapat pada IP v4 ini. Yang pertama ada panjang alamat 32 bit, yaitu IP v4 menggunakan alamat 32 bit yang terdiri dari 4 oktet atau blok, angka desimal yang dipisahkan oleh titik. Setiap oktet terdiri dari 8 bit dan bisa memiliki nilai antara 10 hingga 255. Contohnya 192.168.1.1. Nah, yang kedua ada alamat numerik. Alamat IPv4 dinyatakan dalam angka desimal sehingga mudah dibaca dan diingat oleh manusia. Yang ketiga ada koneksi tanpa status. IPv4 tidak menyimpan informasi tentang status koneksi antara dua perangkat. Dan yang terakhir ada kelas-kelas alamat IPv4 memiliki 5 kelas alamat, yaitu A, B, C, D, dan E yang digunakan untuk berbagai tujuan. Kelas A, B, dan C umumnya digunakan untuk mengidentifikasi jaringan dan host dalam jaringan, dan kelas D digunakan untuk multicast, dan kelas E dicadangkan untuk penggunaan di masa depan. Kelebihan IPv4 yaitu sederhana dan juga kompatibilitas yang luas. Dan sini ada kekurangan IPv4, yaitu ada keterbatasan alamat IP dan keamanannya. Nah, keamanan IPv4 memiliki beberapa kerentanan keamanan yang perlu diatasi dengan mekanisme tambahan seperti NAT atau Network Address Translation dan firewall. Dan di sini ada pengertian IPv6, yaitu Internet Protocol version 6. IPv6 adalah versi terbaru dari Internet Protocol atau IP, protokol komunikasi data pada network layer dari model OSI. Protokol ini dikembangkan untuk mengatasi masalah keterbatasan alamat pada IPv4. Fitur-fitur yang terdapat pada IPv6 adalah yang pertama ada panjang alamat 128 bit. IPv6 menggunakan alamat 128 bit yang terdiri dari 8 blok angka heksadesimal yang dipisahkan oleh titik 2. Setiap blok terdiri dari 16 bit. Dan selanjutnya ada alamat heksadesimal. Alamat IPv6 dinyatakan dalam angka heksadesimal yang kemungkinan jumlah alamat unik yang jauh lebih besar dibandingkan IPv4. Selanjutnya ada koneksi tanpa status. Sama seperti IPv4, IPv6 juga tidak menyimpan informasi tentang status koneksi antara dua perangkat. Yang terakhir ada fitur-fitur tambahan. IPv6 memiliki beberapa fitur tambahan seperti auto konfigurasi alamat, keamanan yang ditingkatkan atau IPsec, dan dukungan untuk mobilitas yang lebih baik. Kelebihan IPv6 pertama ada jumlah alamat IP yang sangat besar. Yang kedua ada peningkatan keamanan. Yang ketiga ada konfigurasi otomatis, dan yang terakhir ada dukungan untuk mobilitas. Dan kekurangan IPv6 adalah yang pertama ada kompleksitas. Alamat IPv6
yang lebih panjang dari penggunaan angka heksadesimal membuatnya lebih sulit dibaca dan diingat oleh manusia dibandingkan alamat IPv4. Yang kedua ada kompatibilitas. Tidak semua perangkat dan sistem operasi lama mendukung IPv6, namun sebagian besar sistem operasi modern sekarang sudah mendukung IPv6. Nah, itu penjelasan IPv4 dan IPv6. Selanjutnya di sini ada IP public dan IP privat. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu IP public. Di sini IP public adalah alamat internet protokol atau IP yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan publik seperti internet. IP ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dengan perangkat lain di seluruh dunia. Fungsi IP public. Yang pertama ada identifikasi perangkat. IP public berfungsi sebagai identitas unik untuk perangkat Anda di internet. Sama seperti alamat rumah Anda, IP public memungkinkan perangkat lain untuk menemukan dan berkomunikasi dengan perangkat Anda. Yang kedua ada akses internet. IP public diperlukan agar perangkat Anda dapat terhubung dan berkomunikasi dengan perangkat lain di internet. Tanpa IP public, perangkat Anda tidak akan dapat mengakses website, mengirim email, atau melakukan aktivitas online lainnya. Yang ketiga ada hosting server. IP public juga diperlukan jika Anda ingin membuat server yang dapat diakses oleh publik, seperti website atau server game. Dan di sini ada IP privat. Selain IP public, ada juga IP privat. Perbedaan utama antara keduanya adalah yang pertama ada aksesibilitas. IP public dapat diakses dari seluruh dunia melalui internet, sedangkan IP privat hanya dapat diakses di dalam jaringan lokal atau LAN. Yang kedua ada penggunaan. IP public digunakan untuk perangkat yang terhubung langsung ke internet seperti komputer, smartphone, dan server. IP privat digunakan untuk perangkat yang terhubung ke jaringan lokal seperti komputer dan rumah atau kantor. Yang ketiga ada jumlah. Setiap perangkat di internet memiliki IP public yang unik. IP privat dapat digunakan berulang kali di jaringan lokal yang berbeda. Dan selanjutnya ada konsep switch dan router. Nah, di sini kita akan bahas konsep switch dan router dalam jaringan komputer. Nah, switch adalah perangkat jaringan yang bekerja di lapisan data link atau layer 2 dari model OSI. Fungsinya adalah untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan area lokal atau LAN dan meneruskan paket data antar perangkat tersebut. Nah, cara kerja switch terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada menerima paket data. Switch menerima paket data dari perangkat yang terhubung dengannya. Yang kedua, mempelajari alamat MAC. Switch mempelajari alamat MAC atau media access control dari setiap perangkat yang terhubung. Alamat MAC adalah identifikasi unik dari setiap perangkat di jaringan. Yang ketiga, buat tabel MAC. Switch membuat tabel yang berisi daftar alamat MAC dan port yang terhubung dengan masing-masing alamat MAC. Yang keempat ada meneruskan paket data. Ketika switch menerima paket data, ia melihat alamat MAC tujuan dalam paket tersebut. Kemudian ia mencari alamat MAC tersebut di tabelnya dan meneruskan paket data hanya ke port yang sesuai dengan alamat MAC tujuan. Di sini ada keunggulan switch. Yang pertama ada efisien, yang kedua kecepatan, yang terakhir ada keamanan. Dan di sini ada penjelasan tentang router juga. Router adalah perangkat jaringan yang bekerja di lapisan jaringan atau layer 3 dari model OSI. Fungsinya adalah untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda dan meneruskan paket data antar jaringan tersebut. Cara kerja router terdiri dari 4
4 macam. Yang pertama, menerima paket data. Sama seperti switch, tapi ini agak berbeda sedikit. Router menerima paket data dari jaringan yang terhubung dengannya. Yang kedua, melihat alamat IP. Router melihat alamat IP tujuan dalam paket data. Alamat IP adalah identifikasi unik untuk setiap perangkat di jaringan. Yang ketiga, ada menentukan jalur terbaik. Router menggunakan tabel routing untuk menentukan jalur terbaik untuk mengirim paket data ke alamat tujuan. Yang keempat, ada meneruskan paket data. Router meneruskan paket data melalui jalur yang telah ditentukan ke jaringan yang sesuai. Keunggulan router juga ada terdiri dari 3 macam. Yang pertama, ada menghubungkan jaringan. Router dapat menghubungkan berbagai jenis jaringan seperti LAN, WAN, dan internet. Yang kedua adalah memilih jalur terbaik. Router dapat memilih jalur terbaik untuk mengirim paket data berdasarkan berbagai faktor seperti kecepatan, biaya, dan ketersediaan. Yang ketiga, ada keamanan. Router dapat dilengkapi dengan fitur keamanan seperti firewall untuk melindungi jaringan dari serangan yang tidak diinginkan. Nah, itu penjelasan switch dan router. Kita akan melanjutkan di materi selanjutnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan praktek switch bagian pertama. Nah, teman-teman, sekarang kita akan buat topologi seperti ini dengan menggunakan 2 PC. Dan jangan lupa tambahkan 1 switch, karena di sini kita untuk praktek switch. Dan jangan lupa untuk menambahkan kabel. Sambungkan PC ke switch. Lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP address pada PC 1 dan PC 2. Sebelum itu saya akan mengganti nama PC-nya terlebih dahulu. Nah, untuk mengkonfigurasi alamat IP, kita klik sekali pada PC, lalu masuk bagian desktop, masuk ke IP configuration. Nah, di sini. Lalu saya akan menambahkan IP dengan menambahkan IP 10.10.10.10 dan subnet masknya di sini 255.255.254. Nah, begitu juga pada PC kedua. Ini saya menggunakan 10.10.10.11 dan subnet masknya kita buat sama seperti tadi. Nah, jika sudah terkonfigurasi IP pada PC-nya, kita akan mencoba ping PC pertama ke PC kedua. Di sini teman-teman masuk ke command prompt, ketikkan saja ping, lalu masukkan IP yang terdapat pada PC kedua. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Jadi untuk bagian pertama kita sudah selesai, dan kita lanjut pada bagian kedua untuk praktek switch. Nah, sekarang kita masuk pada bagian kedua. Untuk praktek switchnya, sekarang kita akan membuat topologi baru dengan menamakan 1 switch dan 3 PC.
Jangan lupa untuk menambahkan kabel, karena kalau tidak menambahkan kabel tuh nggak bakal bisa berkomunikasi satu sama lain. Tidak lupa untuk mengkonfigurasikan IP, yaitu dengan mengklik sekali pada PC, lalu ke menu desktop, lalu ke IP konfigurasi, tambahkan IP 10.10.10.33 dan subnet maxnya itu 255 255 255 224, sama seperti pada topologi di sebelah kiri ini. Kita samain saja untuk subnet masknya. Nah, jika sudah menambahkan IP pada semua PC yang ada di sini, kita akan mencoba untuk mengirimkan paket PC 3 ke PC 4 dan successful. Dan mungkin itu saja pada praktek switch. Pada bagian kedua kita akan lanjut pada materi selanjutnya. Nah, di sini kita akan lanjut pada praktek router. Di sini kita bisa menambahkan satu router. Saya pilih yang paling kanan. Di sini kita sambungkan dengan kabel switch ke router dan router ke switch. Nah, setelah itu di sini kita bisa mengkonfigurasi IP yang terdapat pada PC pada blok kedua ini. Oh, ternyata udah ditambahin IP. Lupa. Nah, di sini kita langsung lanjut aja pada pengkonfigurasian pada router, dikarenakan semua PC yang terdapat di sini sudah diisi semua alamat IP-nya. Nah, kita klik sekali pada router, lalu pilih bagian config, lalu pilih Ethernet 0. Di sini jangan lupa nyalakan dan sini masukkan IP. Nah, di sini sudah. Sekarang kita masukkan IP gateway-nya pada PC. Default gateway 1.
Ini ganti saja menjadi 36 dikarenakan 33 sudah dipakai di default gateway. Setelah beres semuanya, kita akan mencoba mengirimkan paket dari PC ketiga ke PC keempat. Ini untuk sesama blok subnet dulu, dan sini sukses, dan PC 4 ke PC 5 juga sukses. Sekarang kita mencoba mengirim paket dari PC 2 ke PC 3, yaitu dan Violet. Kita coba sekali lagi. Dan sini successful. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, jangan diketawakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.